Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk paling mulia di muka bumi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan untuk apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan duniawi yang penuh dengan ambisi, pekerjaan dan kesibukan, seringkali kita lupa akan esensi keberadaan kita sebagai manusia. Hari ini, izinkan saya berbagi renungan singkat tentang tugas utama manusia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasan mendalam dari Ustadz Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran. Mari kita mulai dengan ayat Al-Quran yang menjadi pondasi utama. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini begitu tegas dan jelas, saudara-saudara. Dalam tafsir Misbah jilid 9 halaman 45 sampai 47, Ustadz Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ibadah di sini bukan sekadar ritual salat, puasa, atau zakat semata. Ibadah yang dimaksud adalah pengabdian total seluruh aspek kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan bukan untuk mengejar harta, kekuasaan, atau kenikmatan dunia semata, melainkan untuk mengenal Allah, taat kepadanya, dan menjadikan segala perbuatan sebagai bentuk ketaatan. Beliau menggambarkan bahwa tugas utama ini seperti kompas yang mengarahkan seluruh aktivitas manusia sehingga kehidupan menjadi bermakna dan selamat di akhirat. Lalu, bagaimana dengan peran kita di bumi? Al-Quran juga menyebutkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di sini, tugas utama manusia adalah menjaga keseimbangan alam, berbuat adil, dan mengelola sumber daya bumi dengan penuh tanggung jawab. Ustadz Quraisy Shihab dalam Misbah jilid 1 halaman 112 sampai 115 menekankan bahwa konsep khalifah ini bukan hak prerogatif, melainkan amanah berat. Manusia harus menghindari kerusakan lingkungan, kezaliman sosial, dan eksploitasi. Karena itu semua bertentangan dengan tujuan penciptaan. Beliau mengaitkannya dengan ayat 30 tersebut, di mana malaikat sempat ragu. Tapi Allah menegaskan bahwa manusia diberi ilmu dan akal untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Tidak kalah penting, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperkuat pemahaman ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Barang siapa yang pagi hari dengan niatnya selain kepada Allah, maka ia bukanlah dari golongan kami. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia bukanlah dari golongan kami." Hadits ini menegaskan bahwa tugas utama manusia adalah menjadikan segala urusan duniawi sebagai sarana ibadah. Dalam Misbah, Ustadz Quraisy Shihab sering merujuk hadits serupa untuk menjelaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara urusan agama dan dunia. Beliau mencontohkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa bekerja mencari nafkah yang halal pun merupakan ibadah, asal niatnya ikhlas karena Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, dari ayat-ayat dan hadits ini, jelaslah bahwa tugas utama kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, mengenalnya, taat kepadanya, dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Namun, sayangnya
Banyak di antara kita yang terlena dengan dunia. Kita sibuk mengejar karir, tapi lupa salat. Kita bangga dengan prestasi, tapi jarang bersyukur kepada Pencipta. Renungkanlah, apakah kehidupan kita sudah selaras dengan tujuan penciptaan ini? Oleh karena itu, mari kita perbaiki niat dan amal kita. Mulailah dari hal kecil. Perbanyak istighfar, tadarus Al-Quran, dan terapkan ilmu untuk kebaikan sesama. Seperti yang dijelaskan Ustadz Quraisy Shihab, misbah bukan sekadar tafsir, tapi penerangan cahaya, misbah yang menerangi jalan kita kembali kepada Allah. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan tugas utama ini. Wallahu a'lam bisyawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.